Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Wahyu Nur Cahyani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancara untuk tugas KPG saya siklus kedua. Sebelumnya kita sudah wawancara mengenai penyebab dari masalah-masalah yang ada di kelas. Selanjutnya saya wawancara Ibu kembali mengenai kita pendapat dari pengalaman Ibu, solusi-solusi dari permasalahan yang ada di kelas. Langsung saja Ibu, yang pertama, kira-kira Bu, solusinya apa untuk orang tua yang kurang peduli terhadap perkembangan belajar siswa? Kalau yang biasa saya lakukan itu, yang pertama solusinya adalah kita memanggil orang tua dan mengkomunikasikan kepada orang tua bagaimana perkembangan belajar siswa saat di kelas, karena yang tahu di kelas kita yang di rumah. Maka kita sampaikan baik-baik, kemudian kita berikan pengertian kepada orang tua untuk bisa saling bekerja sama. Bagaimana sih agar anak tersebut bisa meningkatkan hasil belajarnya. Ada lagi selain orang tua? Sepertinya hanya itu. Ya, baik. Selanjutnya Bu, ini siswa belum mampu menyelesaikan soal matematika dan soal lain dalam bentuk cerita yang panjang, atau bisa dikatakan soal HEPS. Ada solusi dari Ibu berdasarkan pengalaman-pengalaman? Mungkin solusinya ya dengan membiasakan siswa memberikan soal-soal yang panjang, kemudian setelah diberikan dibahas bersama-sama, karena soal panjang itu biasanya ada kata kunci di situ, ya kan? Kita harus cari kata kunci dari soal-soal yang mereka pelajari. Setelah kita pegang kata kuncinya, insya Allah anak akan bisa. Soal sepanjang apapun, kayak misal penjumlahan, soalnya panjang sekali, tapi kata kuncinya di situ menjumlahkan, berarti kan dijumlahkan. Atau sisa, berarti kan pengurangan. Nah, jadi yang kita pegang itu kita berikan ke anak adalah mungkin di situ ada kata kuncinya. Iya. Kebiasaan latihan soal-soal yang panjang gitu. Iya. Ada lagi Bu selain itu? Cukup. Baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan nomor 3. Oke. Siswa belum memahami isi bacaan atau siswa belum memahami instruksi petunjuk dari bacaan. Biasanya dalam mengerjakan soal belum mulai atau belum dibaca, siswa udah bertanya nih Bu. Masalahnya begitu Bu. Udah dikasih tahu rangkum halaman sekian, tiba-tiba nanya lagi halaman berapa Pak terus semua nggak Pak gitu. Itu apa Bu solusinya menurut Ibu selama pengalaman ini? Mungkin kalau soal-soal yang ada instruksinya sebaiknya kita baca dulu petunjuknya bersama-sama. Beri pengertian kepada siswa petunjuknya selain tertulis, kita juga sampaikan secara lisan agar anak-anak itu paham petunjuknya ini dibahas sama-sama, baru setelah anak paham baru kita kerjakan. Jadi ada pembahasannya terlebih dahulu dan tekankan kepada anak sebelum mengerjakan baca dulu untuk meningkatkan literasinya. Sebelum mulai baca dulu Bu. Baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan nomor 4. Solusi kegiatan bullying di kelas Bu, apa itu? Iya, kegiatan bullying sekarang ini kan memang sedang marak ya Pak. Apalagi di sosial media itu banyak sekali anak-anak yang mengalami bullying dan membuli. Solusinya mungkin yang pertama adalah kita panggil anak tersebut. Kita ajak bicara dari hati ke hati. Kemudian kita beritahu apa sih akibatnya kalau bullying itu terus-menerus dilakukan. Apa efek negatifnya nanti yang akan dia dapatkan. Setelah kita ngobrol dengan anaknya dari hati ke hati, kemudian kita panggil orang tuanya. Untuk apa? Biar orang tuanya juga tahu seperti apa perilaku anaknya di sekolah. Diharapkan selain dari pihak sekolah yang memberikan pengertian kepada anak, orang tua pun nanti akan membantu memberikan pengertian kepada anaknya agar memberhentikan sikap bullying kepada teman-teman. Selanjutnya Bu, ini siswa semangat belajar di kelas, tidak konsen. Solusinya apa dari pengalaman Ibu selama ini? Untuk semangat belajar anak, yang pertama mungkin solusinya adalah di awal sebelum kita mulai pembelajaran kita beritahu dulu ke anak. Nah, pembelajaran ini nanti fungsinya untuk ini. Kalau kamu bisa ini, kamu bisa ini. Jadi nanti
anak tersebut kan tahu manfaatnya dari apa yang akan dipelajari, dan diharapkan setelah mereka tahu manfaatnya apa untuk masa depan mereka, mereka jadi lebih tertarik untuk belajar. Penyampaian manfaat pelajaran dia. Baik Ibu, terakhir nih Bu, terbatasnya sarana teknologi di sekolah. Kita suka ganti-gantian, bahkan ya harus menunggu sampai hilang waktu pembelajaran, sampai hilang semangat, bahkan saking lamanya nunggu. Solusinya apa nih? Curhat ya Pak? Iya. Oke. Solusinya hanya satu sih menurut saya ya. Kalau terbatas sarana teknologi mah tinggal beli saja. Seharusnya sekolah menganggarkan belanja modal yang biasanya dilakukan setahun sekali untuk membeli barang-barang yang bisa digunakan untuk sarana teknologi pembelajaran di kelas. Karena agar kita bisa pembelajarannya itu lebih variatif dan lebih menarik minat siswa untuk belajar. Kayak contohnya saja kalau misalnya kita pakai fokus, tampilannya menarik, kemudian ada tayangan-tayangan yang menarik untuk anak, di situ pasti anak akan lebih tertarik daripada gurunya yang ceramah terus dari awal sampai akhir. Ya intinya beli ya Pak. Iya. Tolong Baik, segera dibeli. insya Allah nanti saya hasilkan. Terima kasih Bu Wahyu Nur Cahyani atas Sama-sama Pak. kesediaan diwawancara mengenai solusi-solusi dari permasalahan yang saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir doakan saya biar lulus. Amin amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.